Hai semuanya, kenalin nama aku Salwa Fiska Nadlira, biasa dipanggil Salwa atau Wawa. Di video kali ini aku bakal ngebahas satu topik yang menarik yang dirasakan oleh sebagian orang, namun sebagian orang tidak menyadari akan hal ini. Aku bakal bahas tentang apa yang akan terjadi pada tubuh dan otakmu jika kamu kekurangan tidur. Setiap orang pasti punya kesibukannya masing-masing dong. Sebagai mahasiswa, kita disibukkan dengan jadwal kuliah yang super padat dari pagi hingga sore. Yang padat ini akan menuntut kita untuk mau tidak mau harus beraktivitas pada malam hari untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas lainnya. Di malam hari kita biasanya melakukan hal-hal seperti mengerjakan PR, mengerjakan tugas, atau rapat organisasi, membuat merancang sebuah acara dan lain-lain. Atau pada malam hari juga kadang kita melakukan hal-hal untuk merefresh kembali diri kita setelah seharian lelah dalam kegiatan belajar mengajar. Tanpa terasa, kegiatan kita pada malam hari ini membuat kita untuk terjaga lebih lama daripada seharusnya. Terkadang kita keasyikan belajar hingga lupa waktu udah sampai jam 1 pagi. Terkadang kita maraton nonton drakor, nggak kerasa udah jam 3 pagi. Nah, ini akan membuat kita kekurangan tidur karena pada keesokan harinya kita harus bangun pagi pukul 8 untuk lanjut lagi melakukan rutinitas yang sama, yaitu kuliah gitu kan. Nah, ketika kita baru tidur jam 3 pagi dan kita harus bangun jam 8 pagi, artinya kita hanya tidur selama 5 jam. Dan itu juga artinya kita kekurangan waktu tidur. Sebagai seorang remaja menuju dewasa, kita harus direkomendasikan untuk tidur selama 7 atau 8 jam. Nah, sebenarnya apa ya yang terjadi jika kita kekurangan tidur? Simak terus video ini ya. Kenapa kita harus tidur gitu kan? Nah, emang apa efeknya gitu? Ketika kita tidur, fungsi dari otak kita yang telah digunakan selama seharian dari pagi hingga sore, bahkan hingga malam, itu akan dipulihkan gitu. Tidur akan memulihkan kerja otak kita agar fresh di hari berikutnya. Begitu banyak manfaat dari tidur ini untuk otak kita, namun salah satunya adalah tidur ini bermanfaat untuk memori kita. Tidur akan membantu memori sebelum belajar. Dia akan mempersiapkan otak kita untuk menerima informasi ketika kita belajar. Selain itu, tidur juga dapat memperkuat ingatan dan menghindari kita dari lupa materi-materi yang telah kita pelajari. Nah, itulah salah satu alasan kenapa kita harus tidur. Dan masih banyak alasan-alasan lainnya. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama kita, apa yang akan terjadi jika kita kekurangan tidur. Yang pertama kita bahas dari segi otak dulu ya. Apa sih yang akan terjadi pada otak kita ketika kita kekurangan tidur? Yang pertama, ini akan berefek kepada konsentrasi. Kurang tidur sedikit saja dapat mempengaruhi konsentrasi kita. Konsentrasi ini sangat penting ya, dan sangat berbahaya jika konsentrasi kita terganggu gitu. Saya ambil 2 contoh. Yang pertama, jika konsentrasi kita terganggu dan kita mengendarai kendaraan baik itu mobil ataupun motor, kita bisa saja ngantuk dan tertidur, dan itu akan meningkatkan resiko kecelakaan. Nah, yang kedua, ketika kita kurang tidur, ada yang akan terjadi fenomena microsleep. Microsleep ini apa gitu kan? Microsleep adalah otak Anda secara tiba-tiba buta terhadap lingkungan sekitar. Buta itu dalam artian tidak hanya oleh mata, namun kepada seluruh persepsi dari sensori-sensori yang masuk. Jadi kayak otak kita secara tiba-tiba hilang kesadaran dalam 1 atau 2 detik, namun itu sangat berbahaya jika pada kondisi-kondisi tertentu. Contohnya ketika kita sedang mengendarai mobil dan kita terjadi nih microsleep ini gitu kan. Jadi kayak tiba-tiba kita hilang aja dari dunia ini gitu. Jadi kayak otak kita jadi buta terhadap lingkungan, otak kita jadi tidak bisa memproses apa yang sedang kita alami saat ini gitu kan. Akibatnya itu kita bisa saja kecelakaan dan lain-lain. Dan ketika belajar juga konsentrasi ini sangat berpengaruh untuk performa kita dalam pembelajaran tentunya. Nah, yang kedua adalah adanya emotional irrationality atau adanya ketidakrasionalan pada emosi kita gitu kan. Ada penelitian yang melakukan scan MRI pada otak orang-orang yang kurang tidur.
Nah, ternyata didapatkan bahwa ada pembesaran pada bagian amigdala orang yang kurang tidur tersebut. Amigdala adalah senter emosi. Jadi dia yang mengatur rasa takut dan emosi-emosi lainnya. Selain amigdala, juga ada bagian otak yang bernama prefrontal cortex yang akan menginhibit si amigdala ini gitu. Nah, amigdala adalah bagian di otak yang mempengaruhi emosi-emosi negatif seperti takut, marah, dan sebagainya. Dan ada juga prefrontal cortex di otak yang memberikan inhibitory control pada amigdala, sehingga jika keduanya seimbang maka akan diberikan emosi yang positif atau rasional. Pada orang yang kurang tidur ada ketidakseimbangan pada amigdala dan prefrontal cortexnya. Pada orang yang kurang tidur, amigdalanya akan hiperaktif, sedangkan prefrontal cortexnya malah kurang aktif gitu. Jadi akan menimbulkan emosi-emosi negatif pada orang tersebut gitu. Itulah kenapa jika orang kekurangan tidur bisa jadi seharian itu dia moodnya negatif atau dia jadi bad mood gitu. Kemudian yang ketiga juga jika kita kurang tidur akan mempengaruhi memori kita. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, tidur itu sangat bermanfaat untuk menjaga memori kita. Kurang tidur akan menutup tempat penyimpanan memori di otak, yaitu hipokampus. Hipokampus ini bertanggung jawab untuk menyimpan informasi-informasi yang diterima yang akan menjadi long term atau short term memory atau memori jangka pendek dan jangka panjang. Jika kamu kurang tidur, maka hipokampus ini akan tertutup. Logikanya, jika tempat informasinya itu tertutup, maka informasi-informasi yang kita berusaha ingat akan terpental gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa efeknya dari kurang tidur ke kardiovaskular sistem kita atau sistem peredaran jantung dan pembuluh darah. Ada yang mengatakan bahwa unhealthy sleep, unhealthy heart. Semakin tidak sehat tidur kita, maka semakin tidak sehat juga jantung kita gitu kan. Nah, yang pertama nih, kurang tidur dapat memompa tekanan di pembuluh darah di seluruh tubuh kita. Ini jadinya apa? Jadinya kita jadi hipertensi gitu karena tekanan di pembuluh darah kita itu jadi tinggi gitu. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa tidak perlu kita tidak tidur semalaman atau full night gitu. Kita cukup 1 atau 2 jam kurang tidur aja, kita dapat mempercepat laju kontraksi jantung yang secara progresif atau secara terus-menerus akan meningkatkan tekanan sistolik jantung kita. Nah, selain itu, kurang tidur juga dapat merusak struktur dari pembuluh darah yang harusnya mensuplai jantung, yaitu arteri koronari. Ini penelitian menunjukkan bahwa tidur selama 5 atau sampai 6 jam atau bahkan kurang memiliki 200 sampai 300% kecenderungan untuk kalsifikasi atau membuat deposit dari kalsium ke pembuluh darah. Jika kalsifikasi ini terjadi pada arteri koroner jantung kita, maka ini akan membuat sumbatan di jalur pembuluh darah menuju ke jantung gitu. Jika jantung kita tidak mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup, apa yang akan terjadi? Maka jantung kita bisa berhenti secara mendadak dan mengakibatkan adanya serangan jantung koroner. Selanjutnya, saya akan membahas tentang efek dari kurang tidur terhadap metabolisme. Ini akan mempengaruhi 2 hal, yaitu kurang tidur akan membuat tubuh untuk kesulitan mengatur kalori secara efektif, apalagi mengatur konsentrasi dari gula darah. Kurang tidur juga akan menyebabkan kita untuk makan lebih banyak. Kenapa? Ini berhubungan dengan hormon leptin dan grelin. Hormon leptin adalah hormon yang membuat kita merasa kenyang, sedangkan hormon grelin yang akan membuat kita merasa lapar terus gitu. Nah, pada orang yang kurang tidur, hormon leptin dan grelinnya itu tidak seimbang, di mana hormon leptin kadar menjadi menurun dan hormon grelin menjadi meningkat. Ini akan menyebabkan kita terus-terusan merasa lapar dan terus-terusan ingin makan gitu kan. Kedua hal ini akan membuat kita menjadi kelebihan berat badan atau obesitas dan juga akan berkembang menjadi type 2 diabetes mellitus atau tipe 2 diabetes mellitus. Tapi muncul lagi pertanyaan, bukankah kalau kita bangun lebih lama itu akan membakar kalori lebih lama? Para peneliti sudah membuktikan nih bahwa kalori expenditure atau penggunaan kalori oleh orang yang kurang tidur dan orang yang tidurnya cukup itu hanya berbeda sedikit saja, tidak ada perbedaan yang signifikan. Orang yang kurang tidur itu hanya membakar 147 kalori ekstra dibandingkan orang yang tidurnya cukup. Nah, perbedaan kalori expenditure yang hanya sedikit ini tidak akan sebanding dengan efek-efek lain yang ditimbulkan karena kurang tidur. Nah, selanjutnya nih, apa sih efek kurang tidur terhadap sistem imun kita atau sistem kekebalan tubuh kita? Mungkin teman-teman pernah merasakan ketika kita sakit
lagi flu atau lagi demam gitu kan, kita cenderung untuk disuruh istirahat dan disuruh tidur. Sebenarnya tanpa disuruh pun kita kayak kalau lagi sakit tuh pengennya tidur, pengennya rebahan aja gitu kan. Kenapa? Karena pada saat kita sakit, sistem imun kita secara aktif merangsang sleep center kita yang ada di otak dan akan menuntut kita lebih banyak ke istirahat untuk membantu memperkuat upaya sistem imun kita untuk melawan penyakit. Saat kita tidur, tubuh kita akan berusaha untuk melawan penyakit dan infeksi dengan cara mengerahkan semua pasukan sistem imun kita untuk melawan penyakit tersebut dan menjaga kita lalu dalam perlindungan sistem imun. Selain itu, penelitian telah menunjukkan bahwa setelah satu malam tidur hanya 4-5 jam, terjadi penurunan sebesar 70% pada jumlah NK cell atau natural killer cell kita. NK cell ini adalah sel imun kita yang berperan dalam melawan sel-sel kanker. Itulah kenapa kalau kita kurang tidur, resiko kita terkena kanker itu lebih tinggi. Selanjutnya, juga ada efek dari kurang tidur terhadap sistem reproduksi. Penelitian menunjukkan bahwa laki-laki yang tidur hanya selama 5-6 jam itu mempunyai level testosteron yang sama dengan laki-laki yang berusia 10 tahun lebih tua darinya. Ini akan menurunkan performa reproduktif sistem dari laki-laki tersebut. Ternyata tidur itu juga berefek pada gen dan DNA kita. Gen dan DNA adalah penyusun tubuh kita yang paling kecil gitu kan. Kurang tidur ini berefek ke dua arah. Yang pertama, ada gen yang ekspresinya itu meningkat dan ada gen yang malah ekspresinya menurun. Peneliti sudah menunjukkan bahwa gen yang ekspresinya meningkat ini adalah gen-gen yang terkait dengan inflamasi kronis, selular stres, dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskular sistem. Sebaliknya, gen-gen yang ekspresinya menurun adalah gen-gen yang membantu menjaga kestabilan metabolisme dan respon imun yang optimal gitu. Telomer ini berfungsi untuk melindungi DNA kita dari kerusakan. Nah, kurangnya tidur dapat merusak si telomer ini gitu. Ketika telomernya ini rusak, maka spiral-spiral DNA itu akan terbuka dan tidak lagi menjadi spiral-spiral DNA yang utuh dalam kromosom gitu. Akibatnya adalah kode genetik yang dibawa oleh DNA tersebut tidak dapat diekspresikan dan ini akan menyebabkan kerusakan atau perubahan pada hal-hal yang dikode oleh DNA tersebut gitu. Matthew Walker dalam bukunya yang berjudul Why We Sleep pernah menyebutkan awalnya dia mengira bahwa tidur adalah pilar ketiga setelah diet dan olahraga. Namun, ternyata tidur adalah fondasi di mana diet dan olahraga itu berpijak gitu. Karena tidur yang kurang baik akan membuat efek dari diet dan olahraga ini menjadi tidak efektif. Efek dari kurang tidur ini tuh kayak ngaruh ke seluruh kesehatan kita gitu. Efeknya itu bahkan meresap sampai ke sel DNA bahkan genetik kita gitu loh. Selain itu, banyak juga penelitian yang telah membuktikan bahwa the shorter you sleep, the shorter your life. Atau semakin singkat waktu tidur kita, semakin pendek juga umur kita. Jadi gitu ya teman-teman, efek dari kurang tidur terhadap otak dan tubuh kita. Nah, setelah mendengar penjelasan ini, apa nih yang akan teman-teman lakukan? Apakah teman-teman ingin memendekkan waktu tidur teman-teman atau malah mau memperbaiki waktu tidurnya? Pilihan ada di tangan kalian ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kesalahan. Kalau teman-teman punya saran atau kritik dari video saya, silahkan saja komen di comment section di bawah. Oke, akhir kata saya ingin mengucapkan stay healthy. Semoga teman-teman selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih.